pelayanan Bapak Pendeta Luther Tarlim Samara. Beliau adalah pendeta GKI Jainal Jahse di Sukabumi dan juga merupakan anggota himpunan keluarga masyarakat Toraja di Sukabumi. Jadi ibadah penghiburan malam kedua pada malam hari ini dilayani oleh Hikmat bersama Gereja Toraja Jemaat Sukabumi, di mana almarhumah dan keluarga kita di tempat ini juga merupakan bagian dari keluarga masyarakat Toraja. Dan terima kasih kepada segenap keluarga yang sudah hadir dan mengikuti ibadah penghiburan malam kedua di malam hari ini. Dan masih ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Ada beberapa sambutan yang akan disampaikan. Yang pertama, sambutan dari Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, sambutan dari pengurus Hikmat Bandung. Dan yang ketiga, sambutan dari Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Gereja Toraja. Untuk kesempatan pertama, dipersilakan Ketua PWGT Klasis Pulau Jawa yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua PWGT Jemaat Sukabumi. Kepada Ibu Rosina Rara, disilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Saya mewakili Ibu Ketua beserta dengan pengurus dari Klasis Pulau Jawa bahwa tadi sore saya ditelepon oleh Ibu Ketua, Ibu Florence, untuk mewakili. Sebenarnya beliau sangat rindu untuk hadir di Sukabumi, tetapi karena masih dalam proses persiapan persidangan PWGT ke-10 di Batam yang akan dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 September. Jadi beliau tidak sempat untuk hadir di Sukabumi, sehingga beliau menyampaikan untuk saya mewakili menyampaikan turut berduka cita. Jadi saya mewakili Ibu Ketua, Ibu Florence, seluruh pengurus PWGT KPJ, dan seluruh anggota PWGT Seklasis Pulau Jawa menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan Ibu terkasih almarhumah Ibu Kristina Umun ke pangkuan Bapa di surga. Ibu sudah meninggalkan teladan. Seperti disampaikan bahwa marilah kita memberikan waktu kita untuk melayani. Dan Ibu terkasih selama hidupnya sebagian besar waktunya dipakai untuk pelayanan, baik sebagai majelis juga aktif di dalam kepengurusan PWGT Jemaat Sukabumi. Secara khusus kami PWGT Sukabumi sangat kehilangan seorang sosok ibu, seorang teladan bagi kami Jemaat Sukabumi. Selamat jalan Indo, tenang bersama Bapa di sorga. Amin. Ibu sudah sampai finish mempertahankan imannya sampai di akhir. Terima kasih. Selanjutnya sambutan kedua dari pengurus
Himpunan Keluarga Masyarakat Toraja atau Hikmat Bandung. Pak Dokter sudah hadir atau diwakili dari pengurus Hikmat? Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan duka oleh karena kita ditinggalkan saudara kekasih, ibu kekasih, oma kekasih yang tepatnya kemarin pagi pada jam 8.45 di Rumah Sakit Samsudin Sukabumi. Seperti yang sudah dikatakan bahwa almarhumah meninggalkan teladan bagi kita semua. Hidupnya sungguh dipakai untuk melayani Tuhan dan juga keramahannya yang begitu berkesan bagi kita semua. Rumah ini bahkan di tempat yang lain sebelum rumah ini sering didatangi tamu baik dari jemaat Gereja Toraja maupun juga keluarga masyarakat Toraja dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita sungguh merasa kehilangan satu sosok yang luar biasa yang sungguh memberikan waktunya untuk Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di dalam iman bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita dijamin untuk masuk ke surga. Itulah pegangan kita. Jadi kita tidak perlu berlarut-larut bersedih, khususnya keluarga. Oleh karena kita juga akan menyusul ke sana bagi kita yang percaya. Jadi kami berdoa, masyarakat Toraja, Bandung, Cimahi, dan sekitarnya termasuk Sukabumi, mendoakan supaya acara-acara yang akan dilalui dan juga pemakaman yang akan dilaksanakan di Toraja dapat berjalan dengan lancar. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan keluarga seperti tadi Pak Pendeta Tarlin katakan bahwa supaya diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat menjalani semua ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kita menjalani hidup yang Tuhan telah tentukan bagi kita masing-masing untuk berbagi kepada sesama, untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Sekali lagi, atas nama anggota Hikmat, menyampaikan duka cita yang mendalam supaya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Kami persilakan Bapak Ketua Klasis Pulau Jawa Gereja Toraja, dipersilakan. Shalom. Shalom. Yang kami hormati rekan-rekan Majelis Gereja, Bapak Pendeta Rizal dan Majelis Gereja Jemaat Sukabumi, Bapak Pendeta Luther Samara yang hari ini melayani kita dalam ibadah penghiburan. Yang kami kasihi Ki Pakaboro, Om Lantang, Ibu Lady bersama dengan adik-adik, dan seluruh sidang perkabungan yang hadir pada hari ini. Salam hormat kami juga bagi pengurus Hikmat
khususnya yang ada di Sukabumi. Paulus pernah mengatakan begini kepada jemaat di Tesalonika, nakwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata segala hal tidak diatasi dengan kondisi dan keadaan. Suka, apalagi duka. Keberhasilan atau kegagalan. Semuanya di dalamnya kita tetap mendapati tentang kasih atau kebaikan Tuhan. Seperti satu pujian pada bagian akhir lagu dalam liturgi ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang sangat prinsip. Itu yang terpenting. Dan mengapa kemudian kita harus mengucap syukur? Meskipun dalam duka yang kita alami saat ini. Di samping itu menegaskan tentang iman kita, percaya kita kepada Kristus. Namun di sisi lain juga, secara khusus, Paul Lantang sebagai suami, Lady bersama dengan adik-adik, kita mengucap syukur bahwa pernah dalam kehidupan ini Tuhan menghadirkan seseorang yang begitu istimewa dalam kehidupan kita. Dia hadir sebagai pasangan hidup. Dia hadir sebagai seorang ibu. Dan bagi jemaat atau rekan-rekan majelis gereja, dia hadir sebagai kawan sekerja Allah. Tidak hanya di Sukabumi. Beberapa rekan-rekan majelis gereja tidak hanya di Sukabumi, tetapi di beberapa jemaat ketika bertemu kemarin. Satu hal yang berkesan bagi saya adalah bagaimana mereka menyampaikan bahwa kehadiran Ibu Christina yang dengan akrab biasa kita sebut Mama Lady adalah juga seseorang yang punya peran dalam pelayanan sejarah dari Gereja Toraja yang ada di Sukabumi ini. Sehingga kalau tadi saya mengatakan bahwa mengapa kita tetap harus mengucap syukur? Kita bersyukur kepada Tuhan. Ia pernah menghadirkan sosok pribadi yang begitu istimewa bagi kita. Apakah itu sebagai istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai kawan sekerja. Oma atau mamanya Lady telah menjadi sahabat seperjalanan kita bersama-sama, khususnya kita yang ada di Sukabumi. Bahkan lebih luas dalam lingkup klasis Pulau Jawa. Gaung pelayanan, kehadiran beliau, bagaimana dia memaknai kehidupan ini sungguh luar biasa. Dan mempersembahkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan apa yang ada padanya. Bahwa bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Sukabumi ini boleh hadir sebagai satu persekutuan yang mempersaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kalaupun kita berduka, kita punya alasan untuk berduka. Kita menangis, kita punya alasan untuk menangis. Namun kiranya tangisan dan duka ini bukan sesuatu yang harus terus-menerus menjadi bahagian kehidupan kita. Seperti kata Pak Pendeta tadi, beliau telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun ada hal yang ditinggalkan oleh beliau, baik kepada keluarga,
kepada jemaat khususnya, ada semangat atau spirit yang beliau tunjukkan kepada kita. Bahkan sampai dalam gumul sakit yang dialaminya begitu lama, ia tetap berusaha memberikan dan menunjukkan tentang bagaimana kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kawan sekerja Allah itu tidak dihalang-halangi oleh berbagai alasan-alasan, termasuk di dalamnya kelemahan dan sakit kita. Meden tetau makada kumwa oma jabang mo kami banua terobang mo kami masaki kami apa, tetapi dalam keterbatasannya, dalam kelemahannya, dia memberikan pesan kepada kita. Sakit pun bukan sebuah alasan. Tepat lagu tadi bahwa hidup ini, selagi hidup harus menjadi berkat. Bukan bahwa semua orang akan memuji kita. Itu mungkin sebuah konsekuensi dari sebuah panggilan dan pelayanan kita. Itu hal yang mungkin wajar. Tapi kita tidak terlena dengan puji-pujian itu. Yang kita mau tunjukkan yang lebih utama adalah yang paling penting. Bahwa dalam hidupku, Tuhan itu sungguh dimuliakan. Bagaimana selanjutnya kok sebagai orang yang percaya, kita percaya. Kita mengamini firman Tuhan yang selalu memesankan kepada kita. Tidak ada jerih lelah yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Mali mau tetoma Tuhan. Atau tapakaboro dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang menjadi penghiburan juga bagi keluarga, anak-anak dan cucu serta kita semua. Pemeliharaan Tuhan itu akan selalu nyata. Kalau kita melihat anak-anak yang dikaruniakan di tengah-tengah keluarga ini adalah anak-anak yang Tuhan boleh dikata berikan masa depan. Ini mungkin salah satu kecil bahagian yang Tuhan tunjukkan. Dari banyak hal yang Tuhan juga mau tunjukkan kepada keluarga dan juga kepada kita semua. Tidak ada jerih yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami mendengar bahwa orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita ini telah dipanggil Tuhan, sungguh merupakan duka yang tidak hanya bagi keluarga. Karena itu saya atas nama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa bersama dengan Badan Verifikasi Pulau Jawa, 23 jemaat dalam lingkup Klasis Pulau Jawa ini, bersama dengan seluruh rekan-rekan majelis gereja, kami menyatakan sebeban dalam duka bersama dengan Om Lantang dan anak-anak. Doa yang tiada hentinya disampaikan dalam grup-grup WA yang menyatakan tidak hanya sebagai rasa duka yang mendalam, tapi di dalamnya juga ada doa yang disampaikan oleh seluruh jemaat, oleh kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, dan juga rekan-rekan majelis gereja, jemaat-jemaat dalam lingkup Klasis Pulau Jawa ini. Tentu gereja Toraja tidak melupakan kehadiran dan peran beliau dalam sejarah pertumbuhan, perkembangan gereja Toraja di tengah-tengah dunia ini. Ia telah meninggalkan jejak-jejak yang luar biasa, tapi kita percaya juga bahwa kita akan meneruskan karya pelayanan beliau, khususnya kita yang ada di Sukabumi ini. Sekali lagi kami berduka cita. Kurus semangat untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Selama lagu kita Solanasa, maambangan lagu keluarga.
Roh Kudus memberikan penghiburan. Bogi Melo, Shalom. Terima kasih kepada Ketua Klasis Pulau Jawa Gereja Toraja, Bapak Pendeta Adrian Lintin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus Hikmat Bandung, Cimahi dan sekitarnya kepada Bapak Dr. Sampai Bulu. Disilakan. Yang saya kasih Bapak Lady dan suami Raymond, Acor dan Fani, serta seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini. Saya berdiri sini mewakili Himpunan Keluarga Masyarakat Toraja, Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Sekitarnya itu di situ adalah Sukabumi dan Cianjur. Jadi dulu kita pakai Hikmat Jawa Barat, tapi karena kita hanya di setengahnya, maka kembali ke nama yang lama. Itulah nama yang lama daripada Himpunan Masyarakat Toraja. Saya kaget sekali mendengar bahwa Mama Lady dapat telepon kemarin di Jakarta, oh Mama Lady sudah dipanggil Tuhan. Ya, kebingungan juga. Tadinya mau langsung berangkat ke sini, tapi yang bawa mobil tidak kuat, ya akhirnya kembali ke Bandung dulu baru ke sini. Hanya kami terlambat. Saya kalau Bapak Lady, Mama Lady, betul-betul kalau saya lihat dari dulu, saya katakan luar biasa. Dalam hubungan dalam menerima kita kalau datang di sini, hubungan dengan kita semua yang ada dan menerimanya luar biasa. Saya kira kita saya di sini sejak tahun 94 kalau saya 95 sudah masuk ke Sukabumi. Saya kira tidak bisa kita ceritakan satu persatu bagaimana Bapak Lady, Mak Lida menerima semua orang tua yang datang di sini. Dan hampir semua yang pernah datang di sini kembali mengesan bahwa luar biasa penerimaan. Dan itu saya kira tidak akan dilupakan. Saya kira dari pengurus klasis, dari pendeta-pendeta sudah tahu persis bagaimana. Ya, saya satu yang pertama kali saya menginjak akan ke Sukabumi dengan Pak Luther dulu. Saya kaget sekali karena saya waktu itu rumah masih di situ masih sempit, Lady dan adik-adik masih kecil semua. Saya datang kamarnya Pak Lady sudah penuhi polisi tidur. Saya bingung bertanya sendiri, Bapak Lady, Mak Lady ini mau tidur di mana? Dan kan banyak sekali, luar biasa banyak dan dengan disambut dengan makanan dan pelayan yang luar biasa. Dari sini saya belajar dari pertama, walaupun dari awal saya terjun di masyarakat sejak dari dokter, saya terjun total di dalam komunitas Toraja, tapi satu pelajaran yang saya dapatkan dari Sukabumi, dari Mama Lady, Pak Lady, luar biasa bahwa inilah pelayanan yang sesungguhnya. Saya kira Bapak Lady, Mak Lady tidak pernah mengeluh menerima kita banyak sekali, ya tentu dengan masyarakat di Sukabumi. Waktu itu saya paling tertarik sekali datang di Sukabumi. Saya kira mungkin baru satu kali saya alfa selama ada Natal di Sukabumi sejak tahun 94. Dan kalau sebelum ada gereja, kami datang sebagai hikmat, datang pergi ke gunung-gunung berkunjung mencari orang Toraja. Kebersamaan yang dipupuk itu luar biasa. Dan pada akhirnya mungkin beberapa tahun berjalan gitu, kayaknya karena banyaknya daripada orang-orang Toraja yang sudah takutnya menyeberang ke sebelah, kita lahirkanlah gereja Toraja. Melalui rapat hikmat kita lahirkan gereja Toraja. Dan di rumah Bapak Lady dan Mama Lady. Ya, tadinya alot sekali hampir 1 tahun diwacanakan oleh Pak Luther untuk menghadirkan gereja Toraja di sini. Dan satu kali Pak Luther datang ke saya karena saya sibuk sekali karena ada 2 rumah sakit, 2 apotek yang saya layani. Dia datang di rumah di Bandung, biasanya pinjam mobil.
Tapi kita harus pergi, kenapa? Kita harus putuskan apa harus Gereja Toraja ada atau tidak. Ya terpaksa pada waktu itu juga sama ke Filipina. Sudah ada tiket, sudah ini mau ikut seminar di sana. Terpaksa pindah ke Sukabumi. Dan disinilah mulai rapat dan dilahirkan Gereja Toraja. Dan sampai sekarang syukur sudah menjadi jemaat walaupun melalui jalan yang berliku-liku. Tetapi dengan dukungan semua jemaat yang ada di Pulau Jawa ini, saya kira jemaat Sukabumi akan tetap ada, bahkan semakin meningkat. Sudah punya tanah lebih bagus dan lebih daripada jemaat Bandung yang memulainya. Ya. Bahkan sebentar lagi mungkin punya gereja. Ya kami juga mungkin 10 tahun akan datang belum punya gereja. Ya. Ya. Jadi kalau saya lihat Mama Lady, Papa Lady luar biasa Pak ya. Ya. Dan itu yang menarik saya setiap Mama Tika yang kalau saya katakan di Sukabumi tidak pernah berkomentar. Ya, kalau kita walaupun saya sendiri datang, tetapi kalau saya bilang kamu ke Sukabumi tidak pernah dia menghalangi saya selama hampir 25 tahun ya kalau salah. Ya. Dan saya lihat kebersamaan di Sukabumi ini luar biasa ya, luar biasa. Walaupun saya hitung-hitung dari kemarin setelah Mama Lady pergi, saya hitung-hitung yang pemuda-pemuda yang ada di sini sudah makin berkurang satu persatu, tetapi sudah mulai tumbuh, yang datang yang muda-muda, dan semoga tetap hikmat Sukabumi bersama Pak Manta, ada Pak Manta ya. Gereja Sukabumi juga bertumbuh, tetap bertumbuh. Tentu dengan dukungan, kita mengharapkan memang dukungan dari gereja-gereja Toraja yang ada di kelas Pulau Jawa, dan saya kira sudah dilaksanakannya. Ya. Dan memang Mama Lady ini luar biasa. Sejak Bapak meninggal di perjalanan dari Jakarta, saya ingat sekali bagaimana perjalanan, bagaimana Mak Lady dia menerima tamu-tamu yang datang. Baik dari Hikmat Bandung, dari gereja-gereja, kalau datang di Sukabumi luar biasa, yang Bapak Lady. Tanpa mengenal lelah. Ya. Cuma memang saya pikir ya, kita ini manusia memang. Tetapi walaupun Mama Lady pada hari ini dipanggil Tuhan, tetapi saya bersyukur. Karena kalau kita lihat menurut medis, sejak 10 tahun yang lalu dia sakit, dan diduga ke tumor ganas, tapi bisa bertahan hampir 10 tahun. Jadi itu lebih ya. Jadi saya pikir Tuhan mengasihi sahabat saya Mama Lady ini, dia bisa bertahan. Itu suatu juga keajaiban. Saya waktu mau tahu Mama Lady pernah saya periksa dan karena saya ini tumor kolon atau sekitarnya. Kalau ilmu kedokterannya mungkin 1 tahun sudah maksimal sekali. Tapi Mama Lady bisa bertahan lama. Dan disitulah kita syukuri bahwa Mama Lady dengan penyakitnya masih sempat kemana-mana. Walaupun sudah sakit masih melayani kita. Masih aktif di gereja, di Hikmat. Dan melayani kemana, saya kira masih ke Toraja, ke Makassar. Dan kita syukur bahwa anak-anak yang tadinya masih kecil itu sudah tumbuh, ya mungkin tinggal Pani yang sekolah ya, mudah-mudahan Pani cepat selesai jadi dokter, ya ikut omnya, ya kita harapkan supaya anak-anak semakin bertumbuh ke depan, walaupun Mama sudah dipanggil Tuhan, tetapi kita serahkan bahwa dengan perjuangannya dengan ini Tuhan sudah mengasihinya. Walaupun sakit keras, masih berikan kesempatan untuk melayani sampai 10 tahun, bahkan katanya lebih. Itu luar biasa. Sebagai dokter, saya kira apa yang terjadi itu suatu keajaiban. Itu kan saya kira kepada Mama Lady ini kita terima ya, bahwa inilah kehendak Tuhan. Perjuangan sudah dilakukan, sudah berobat, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan Mama Lady sampai sini pelayanannya sudah cukup. Mudah-mudahan kita semua yang masih ada, saudara-saudara saya yang ada di Sukabumi, tetap meneladani bagaimana Mak Lady menerima
melayani di Sukabumi dan menerima kami semua ini yang datang di Sukabumi. Bersemangat, semoga perjalanan ke Toraja dan segala rencana keluarga berjalan dengan mulus. Atas nama seluruh pengurus hikmat Bandung, Cimahi dan sekitarnya, kami turut berduka cita yang dalam. Dan kita terima bahwa apa yang ada Mama Lady sekarang adalah kehendak Tuhan yang tentu kita harus terima sebagai seorang Kristen. Bogi Melo. Ya, terima kasih kepada Om Dokter. Selanjutnya ini ada pesan dari Pak Pendeta Soekarto, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Sukabumi tahun 2012 sampai 2017. Pak Pendeta Soekarto dan keluarga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Tante Mama Lady. Roh Kudus sumber penghiburan menghibur Om Papa Lady, Raymond, Aco dan Pani bersama dengan Jemaat Sukabumi. Ya, demikian pesan dari Pak Pendeta Soekarto. Dan selanjutnya untuk ibadah besok, ibadah penghiburan malam ketiga, dan dilanjutkan dengan pemindahan jenazah almarhumah ke dalam peti, akan dilaksanakan